Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di kelas ini ya. Kita malam ini belajar santai aja ya. Ini belajar tentang VLOOKUP. Nah, jadi mungkin harapannya sih ketika kita belajar VLOOKUP ini kita sudah masuk ke level yang bukan beginner dan ke menengah ya, menengah ke bawah lah. Karena VLOOKUP ini fungsi yang paling standar dipakai ketika teman-teman mungkin yang posisinya sebagai admin gitu ya, untuk mengolah data yang standar. Karena ini pastinya sangat digunakan dimanapun, baik itu di level yang mengolah data yang biasa sampai yang ke pengolahan data yang lumayan banyak dan lebih kompleks. Nah, yang membedakan nanti yang pengolahan data biasa dan kompleks itu biasanya parameternya. Jadi parameter yang digunakan dan kombinasi dengan formula yang lain. Nah, tapi yang utamanya sih teman-teman tuh diharapkannya sudah paham apa sih yang bagaimana cara memakai VLOOKUP ini. Jadi ketika teman-teman menggunakan suatu fungsi di Excel, teman-teman sudah paham fungsi itu buat apa, cara memakainya gimana, terus yang diperlukan apa aja, dan hasil keluarannya itu apa gitu. Nah, jadi kita masuk aja ya ke materinya. Nah, di sini kita, sorry sebentar, kayaknya kecilan deh. Kalau ada kurang jelas tinggal diinterupsi aja ya, atau langsung ditanya aja, dipotong. Nah, kalau secara teori itu kayak gini ya, VLOOKUP itu secara simpelnya ini formula yang diperlukannya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita analogikan di sini XX, kemudian YY, ZZ, dan terakhir ini 0 atau 1. Nah, jadi di sini kenapa jadi kita bikin lebih simpel? Jadi di sini kalau kita baca mungkin yang panjang kayak gini agak sulit ya baca ya. Jadi kita analogikan seperti ini, bisa kita breakdown di sini. Kita XX itu kita terjemahkan. Makanya di sini ya. Jadi XX itu adalah apa yang ingin Anda cari. Jadi atau kuncinya yang ingin dicari gitu. Jadi kita di sini kita kasih kunci, kemudian kita YY. YY ini adalah di mana ibaratnya itu kompleksnya atau lemarinya atau lokasi yang ingin kunci ini pakai gitu. Kita contoh di sini lemari aja ya biar lebih mudah. Jadi ada pertama kita punya kunci, yang kedua kita punya lemari yang akan dibuka. Nah, kemudian di sini ada lagi ZZ. ZZ itu adalah nomor kolom dalam rentang yang berisi nilai yang akan dikembalikan. Mungkin kalau kita terjemahkan secara awam itu lacinya nomor berapa gitu ya, kalau dalam analogi yang kita ini. Jadi urutan laci. Nah, sedangkan untuk parameter 0 atau 1 ini adalah opsional. Jadi ketika ini tidak diisi, biasanya nilainya akan ke false atau mencari yang sama persis. Jadi di sini kita boleh di sini kita boleh analogikan di sini kuncinya kesesuaian kunci. Nah, jadi ketika kita kasih nilainya 0 itu atau false itu, maka kuncinya harus sama dengan kunci yang XX ini. Tapi jika kita kasih 1 atau kita kasih true, itu nilai yang mendekati itu yang akan dihasilkan dari rumus VLOOKUP ini. Oke, sampai di sini mungkin Mbak Seni sudah paham, atau Mega atau Ilham? Itu Mbak Seni mungkin yang standby ini. Paham lah Mbak Seni? Paham. Nah, jadi ya
kalau sudah paham, sedikit kita ulangi. Jadi VLOOKUP ini kita analogikan sebagai suatu cara untuk kita membuka lemari. Jadi di mana untuk membuka lemari kita perlu kunci, kemudian perlu lemari yang ingin kita buka, kemudian kita perlu urutan lacinya keberapa, dan opsi terakhir kita mengecek kesesuaian kuncinya. Nah, kita kalau Mbak Seni sudah download filenya bisa buka di contoh 1. Nah, di sini sudah ada saya masukin contoh ya. Kita hapus aja dulu. Di sini ada misal contohnya contoh data, anggaplah ini data nilai. Nilai peserta tes. Nah, jadi di sini kita ingin mencari nilai peserta tes berapa sih nilainya gitu. Di sini kita akan memasukkan nama peserta nilai. Nah, kita coba satu-satu ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, jadi mungkin buat tips aja ya. Jadi ketika teman-teman nggak perlu nulis lengkap-lengkap untuk rumus itu. Di sini kita bisa contoh tulis VL aja, kemudian kita tekan tab gitu ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang ngetiknya. VLOOKUP, kemudian yang tadi kita analogikan, kita cari kuncinya dulu. Kita klik kuncinya, kemudian di sini misalnya koma ya, mungkin di tempat teman-teman ada titik koma gitu. Kemudian kita pilih table array atau lemarinya tadi ya, lemari mana yang kita pilih. Nah, kita blok di sini. Kemudian kasih pemisah lagi. Selanjutnya kita pilih lacinya, laci yang mana yang mau kita cari. Nah, di sini kan ada hitungannya dimulai dari kayak gini ya. Yang paling kiri itu adalah 1, selanjutnya adalah 2. Nah, jadi karena kita mau mencari nilai, di sini nilainya adalah 2. Nah, kemudian di sini kalau secara normal mungkin kita tulisnya ada true atau false gitu. Nah, kalau true itu kalaunya kita mungkin bisa di itu ya. Kalau teman-teman mungkin masih agak bingung, bisa pilih false terus di tab aja daripada diketik. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, di sini kenapa namanya hasilnya error? Karena dari penjelasan tadi ketika false kuncinya tadi harus sama persis dengan nomor lacinya. Jadi yang ada di lemarinya. Jadi ketika di sini kuncinya di nama peserta ini tidak ada di sini, maka hasilnya akan error. Coba kita di sini. Nah, di sini Rahmat dia mengeluarkan nilai 40. Terus sini kita tulis Bakri. Nah, beda halnya apabila kita ganti ini dengan true. Kita coba di bawahnya. Kita pilih kuncinya. Kemudian kita pilih tabelnya. Oh ya, juga ini ya untuk tabelnya. Tabelnya pastikan posisi paling kiri itu adalah sesuai dengan nama kuncinya ya. Jadi misal di sini kunci yang dipakai adalah nama peserta, dipastikan nama peserta berada di posisi sebelah kiri. Jadi misal di depan sini ada alamat atau mungkin asal peserta, pastikan yang itu ditinggal atau yang pesertanya dipindah ke paling kiri. Intinya posisi kunci ini ada di tabel paling kiri. Nah, kemudian ini kolom indeksnya tadi kita pilih 2, rank lookup-nya kita pilih true. Nah,
Bakri ketika dia ada, dia akan menghasilkan sama ya. Tapi ketika di sini kita ganti coba Budi sama 10, kita ganti menjadi Buddha. Nah, Buddha kalau yang false itu menghasilkan error, tapi kalau yang true dia menghasilkan 20. 20 ini didapatnya dari mana? 20 ini didapat adalah dari nilai sebelumnya atau nilai yang paling mendekati dari Buddha. Di mana Buddha ini adalah di bawah daripada I, di bawah dari angka sebelumnya. Makanya dia akan mengambil yang terdekat. Tapi gimana dengan apabila dia mengambil yang di sini, maka hasil juga akan error. Kita coba ya. Bakri sama. Nah, kenapa di sini juga error? Karena di atas Bakri ini tidak ada nilai yang sesuai dengan yang diharapkannya. Dan juga kelemahan menggunakan true tadi ya. Kelemahan menggunakan yang true ini nilainya harus berurutan. Jadi ketika nilainya ini kita acak, ini pasti akan menghasilkan error. Ini bisa kita coba ya. Nah, hasilnya akan error kan ya, karena di sini dia membaca padahal di sini ada Budi, sama-sama ada Budi, tapi di sini error. Nah, kenapa jadi error? Karena dia membaca yang pertama ini, dia membaca anggapannya di sini adalah alfabet pertama itu adalah subhan. Jadi ketika ada nilai di bawahnya, maka dia akan membaca itu sebagai error. Nah, jadi salah satu kelemahannya adalah untuk penggunaan true itu pertama nilainya harus berurut, kemudian dia juga tidak boleh ada selisih yang lumayan jauh. Coba urutkan lagi. Nah, ketika kita urutkan dari atas alfabetnya berurut A sampai Z, maka dia akan menghasilkan nilai yang sesuai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aku coba dulu ya. Ya, karena lumayan panjang sih. Sambil dicoba aja, karena ini waktunya panjang juga. Ada berbatas. Ilham, Mana Ilham sudah sampai ke Ilham? Baru sampai, Bang.
Baru mulai aja nggak, Bang? Hah? Baru mulai aja nih. Baru mulai. Oh, oke. Bahasa ini lagi nyoba. Aman, Dis, aman. Bisa lah. Bisa. Nah, jadi apa namanya? Kalau aku sih maksudnya sekedar apa ya? Tips ya. Jadi ketika daripada kita nulis false maksudnya agak-agak panjang, kalau aku biasanya sih nulisnya VLOOKUP kuncinya, kemudian tabelnya di blok. Nah, kemudian kolomnya 2. Nah, di sini kalau terserah sih, kalau sebenarnya enak aja tinggal mainin panah atas atau bawah. Cuman kalau aku biasanya makanya 0 sih. 0 itu sama dengan false ya. Untuk yang true pakainya 1. Tapi ya untuk yang sementara maksudnya datanya belum urut atau biasanya nggak urut, itu pakai aja yang false, cari yang sama persis. Nah, oke, itu ya salah satu tipsnya, ganti false dengan 0. Nah, kemudian salah satu yang bikin lumayan kerjanya cepat, tipsnya tuh kita kasih nama tabelnya. Biasakan kalau ini tadi kan kita masih manual pakai itu ya, pakai mouse kita blok. Nah, jadi ada salah satu cara lagi yang bikin kerjaan tuh lebih cepat, lebih simpel. Jadi ketika di sini ada data baru yang nambah, misal di sini ya, kita tambahkan Fitri 60. Sini kita ubah jadi Fitri. Nah, di sini akan error. Kenapa error? Karena datanya tadi membaca cuma sampai subahan. Nah, beda halnya kalau kita buat jadi tabel. Nah, kita blok dulu pertama di sini, kemudian kita pencet Ctrl T. Nah, di sini ya ada create table, atau mungkin biar jangan shortcut dulu, kita pilih ke sini, kita blok di sini, kemudian insert, klik di insert, kemudian pilih tabel. Nah, ada pilihan ya, di sini ada pilihan untuk memilih tabel mana yang mau dijadikan data mana yang mau dijadikan tabel gitu. Nah, kemudian di sini secara default ada dicentang my table has header. Jadi ketika kita mencentang, pastikan yang bagian atasnya ada nilainya. Jadi seperti pivot table ya. Jadi ketika bagian atas kosong, tabelnya tidak akan valid. Nah, jadi di sini ada yang perlu diperhatikan adalah apa namanya, area tabel yang ingin kita buat. Kemudian di sini ada centang my table has header, dan pastikan tabelnya tadi emang punya header yang paling atas ya. Kasih nama, untuk namanya nanti bisa diubah. Jadi sementara mungkin nanti sambil cari-cari nama, nanti bisa aja diisi dengan nilai-nilai sembarang gitu, misal A atau B atau spasi atau titik gitu ya. Nah, di sini kita pilih oke. Nah, jadi secara default Excel-nya akan membuat format sendiri ya. Jadi formatnya akan ada formatnya sendiri. Nah, jadi di sini bisa kita masukkan tadi Fitri 60. Nah, secara default ini akan berubah otomatis ketika datanya sudah berupa tabel. Nah, apalagi kalau di sini sudah kita kasih nama tabelnya. Sini bisa kita kasih nama tes admin. Namanya di ujung sini ya, diklik di tabelnya, kemudian pilih tabel design,
kemudian ke kiri atas di sini ada namanya, table name, diubah aja sesuai nama yang diinginkan. Nah, cara pakainya gimana? Nanti kita coba masukin lagi rumusnya. VLOOKUP, kuncinya. Nah, tabelnya tadi tinggal kita tulis. Di situ misalnya tadi ada tes. Nah, jadi nanti ada nama sesuai nama tabel kita ya. Di sini tadi namanya tes admin, tinggal kita double klik atau pilih atau tekan tab aja. Nah, itu akan sudah ngeblok sendiri, ngeblok tabel sendiri. Kolom indeksnya pilih 2, rank lookupnya pilih 0 atau yang false. Nah, sama ya. Nah, jadi tadi bedanya di sini memakai masih alamat tabel yang standar B2 C7, tapi kalau yang ini sudah memakai nama tabel ya. Jadi lebih memudahkan kita dalam membuat rumusnya. Jadi ketika di sini kita masukkan misalnya sini Ilham 100, nah, ini sudah bisa, langsung kita cari. Berarti kalau misalkan pakai tabel ini dia nggak berbatas ya, Dis? Ada, intinya selama ada data tambahan lagi, misal di sini video 10, nah dia langsung nambah ke bawah otomatis. Jadi kelebihannya tadi, pokoknya ketika ada data baru, selama berurutan lah, karena apabila kita pincau di sini, kada masuk, tetap kada masuknya. Intinya ketika berurutan di bawah sini, langsung kebaca sebagai bagian dari data. Oke. Nah, itu sih salah satu alasan kenapa jadi harus pakai tabel itu, biar lebih mudah. Oke, gimana? Paham, Mbak Sen? Dis, aku kelewat sedikit yang tabelnya tadi, Dis. Mana tadi tabelnya? Gimana? Aku kelewat dikit tadi. Yang tabel. Nah, Tadi cara pembuatan apa nama tabelnya tadi? oh, tabel desain, Mbak. Tabel desain. Itu Ini kita blok dulu atau enggak? Atau sudah ini aja? Cobalah kita ubah jadi biasa. Nah, di sini kita blok dari awal bisa, Mbak, tapi kalau kita bikin dari tanpa ngeblok bisa juga. Intinya kalau kita ngeblok itu kita sudah tahu yang mana tabel yang kita buat, dan itu biasanya lebih mudah sih. Karena ini kan misalnya datanya cuma sedikit nih, karena ini pasti ini misalnya tabel yang kita pakai, langsung kita blok aja. Kita insert tabel. Nah, atau kita bisa juga kalau ngeklik di lain, klik sembarangan, insert tabel. Nah, tapi ini kita blok lagi 2 kali kerja ibaratnya. Nah, kita blok sini. Habis itu centang juga ini. Oke. Nah, kemudian di sini tadi tinggal kita kasih nama di kiri atas tabel name-nya. Terserah aja misalnya tes, apa tadi, tes admin. Nah,
Gimana Mas Hen? Paham? Sudah? Dapat? Tunggu aku coba ya. Oh, masih coba. Oke. Take your time. Banyak ya. Ham, gimana Ilham? Kem kayak Pak, main Kem sambil nyoba kah atau sambil cuman ngelihat aja kah? Depan rumusnya. Oh, oke 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 oke. Mau aku tes dari danunya ke dari device-nya. Ya makanya aku kira tadi kamu di kantor. Dis, Ya, aku mau kasih lihat udah benar belum yuk? Gimana yuk aku share screen? oh Bisa bentar, nggak? bentar. Aku enable dulu. Eh, Oke, bisa silakan langsung di share ya. Aku stop share dikit biar enak. Gimana? Nah, sip. Berarti sudah paham, Mbak Sen? Udah pas tadi? Ya, pas Udah pas segitu. ya? Sudah paham aja lah. Apa Dis? Putus-putus? Berarti sudah paham itu penggunaannya Gimana? gimana? Iya, aman aman aman. Oke.
Kita tahu nih tadi dapat info dari kawanku di Telkomsel juga ada gangguan ya koneksinya. Oke, nah itu tadi ya, itu tadi yang versi data yang sedikit. Nah nanti bisa Mbak Seni bisa pindah ke sheet data tuh kalau sudah nyoba. Nah di sini datanya agak banyak. Nah di sini contohnya ya, contoh data karyawan. Nah data karyawan ini sudah ada employee ID-nya, ada namanya, ada apa namanya job title, terus ada departemen, bisnis unit, gender, segala macam. Nah, kalau Mbak Seni mau sambil nyoba, bisa dipilih di sheet latihan data nih. Sudah siapin di sini ada yang dimau tadi berdasarkan data yang urut. Nah, jadi nanti gimana ketika kita mengetik yang employee ID yang ini muncul sudah datanya semua ini. Nah, atau mau aku contohin dulu lah datanya gimana yang biar lebih rapi dan biar lebih cepatnya nanti ngerjainnya. Nah, jadi ada beberapa tips yang bisa dipakai di sini. Jadi misalnya di sini kita kalau dari aku biasanya pakai data yang kayak gini, kita siapkan dulu kolom bantu atau kita sisipkan baris yang dibantu gitu. Nah, jadi di sini kita kasih nomor biar kita nggak bingung. Ingat tadi ya, posisi kunci itu berada di paling kiri, jadi pasti di paling kiri. Jadi walaupun dia ada full name di sebelah sini, usahakan kuncinya dipindah pokoknya ke paling kiri. Nah, jadi kita kasih nomor aja biar nanti ketika kita ngambil datanya itu kita nggak bingung. Nah, di sini kan sudah ada berurutan tuh 1, 2 sampai sekian. Nah, kemudian kita pindah ke sini ke sheet latihan data. Nah, di sini ID-nya ini adalah inputan, jadi kita abaikan, kita masukkan ke full name-nya. Full name-nya kita masukin sama dengan VLOOKUP. Oh sorry, kita biar mudah tadi kita kasih nama, kita ubah jadi tabel dulu. Tadi bisa ya ada 2 opsi. Tadi bisa langsung diubah jadi tabel, atau kalau nggak mau diubah jadi tabel, kita bisa kasih dia istilahnya tuh alias atau nama panggilan. Tapi kalau alias ya seperti yang manual, cuman dia lebih mudah aja untuk pemanggilannya. Alias ini biasa dipakai untuk data yang sudah fix, atau ketika kita menginputkan, kita perlu menyisipkan baru. Menyisipkan baru tuh kita nggak bisa langsung menambahkan di baris terakhir, tapi kita perlu insert cell dulu. Insert dulu di tengah-tengah atau di bagian bawah gitu. Jadi ya saran yang paling tepat itu adalah tetap kita pakainya tabel. Nah, kita blok tadi ya, terus kita insert, kita pilih tabel. Nah, ini sudah sesuai blok kita tadi. Kemudian centangnya diusahakan dicentang. Kemudian oke, karena kalau nggak dicentang, dia akan mengambil cuma data yang kita blok aja, dan itu dia data teratas dianggapnya juga sebagai bagian dari data. Oke, nah di sini kita pilih centang, kita pilih oke. Nah, di sini sudah ada salah satu tanda data itu sudah berupa tabel. Teman-teman bisa cek di bagian atas ini ya. Biasanya akan ada tab baru namanya table design. Nah, kalau kita klik di sel yang bukan tabel, itu tidak ada muncul tabel design di sini. Tapi ketika kita klik yang di daerah tabel, maka akan muncul pilihannya. Nah, kemudian tadi di sini kita ubah namanya misal menjadi
data karyawan, data pegawai, jadi data pegawai. Pindah sini, masukin VLOOKUP, kita tap aja, lookup value atau kuncinya tadi kita pilih berdasarkan ID karyawannya. Nah, ini juga ya salah satu tipsnya, biar kita nggak perlu pilih satu-satu selnya tadi, kita bisa tekan F4 untuk mengunci baris. Jadi kita ketika rumus di sel C3 ini kita copy, dia nggak akan berubah referensinya atau kuncinya nggak berubah dari sel C2 ini. Nah, kemudian kita pilih tabel array yang tadi, kita pilih tabel pegawai atau data pegawai tadi ya. Nah, data pegawai. Nah, kolom indeksnya tadi biar kita nggak bingung, di sini kita bisa ada lihat di sini kan, nah daripada kita hitung satu-satu. Nah, di sini ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian. Nah, jadi kan karena ini kebetulan datanya berurutan, jadi kita bisa kita kasih contekan juga di sini pakai kolom bantu ya. Jadi sementara kita klik di sini dulu. Nah, atau pilih A3. Kayak tadi ya, kita pilih false atau 0. Sudah, kita enter. Nah, jadi kenapa jadi NA? Karena tadi data di sini tadi kita belum kita isi. Jadi di sini nanti kita sebagai kolom bantuannya kita masukkan nomor ini tadi ya, nomor kolomnya tadi sampai karena dia berurutan, kita masukin aja di sini 2, 3. Nah, kemudian di sini tinggal kita copy yang employee ID-nya, kita copy, kita paste value di sini. Nah, langsung keluar Emily Davis. Nah, kalau sudah kayak tadi, tinggal kita double klik yang sampai mouse ini berbentuk panahnya tambahnya hitam ya. Double klik. Nah, sudah ya. Jadi sudah sesuai data yang tadi. Tinggal paling kita penyesuaian formatnya. Karena nih hire date-nya masih berupa data tanggal tapi berupa number. Jadi tinggal kita format seperti biasa, kita bikin sorted sini. Nah, kita bisa ubah jadi center atau kita ubah jadi rata kiri atau ubah jadi rata kanan, tinggal penyesuaian. Nah, jadi kemudian di sini biar kita lebih rapi, ini bisa kita kasih warna putih ya. Atau kalau biar nggak kehapus, kita kasih warna yang agak samar. Kita kasih warna ini blue gray biasanya sih. Kalau saya biasanya pakainya yang blue gray ini, jadi biar tetap ada datanya kelihatan, tapi dianggap tidak ada. Oke, sampai di sini. Mungkin bahasa ini sudah ada nyoba, jadi ada yang masih belum paham. Wait, nyoba. Ya, coba dulu. Ham, gimana Ham? Ilham mencatat rumusnya dulu, Jar. Karena ada laptop, Jar, Ilham. Aman. Aku nyatet rumusnya, nanti aku coba di komputer kantor. Nanti kalau misalnya kurang paham bisa aja aku japri Bang Yudis. Aman. Dan mau, Dis. yang penting paham alurnya dulu. Kalau masalah salah-salah tuh aman lah. Nah, jadi sedikit tips lagi ya biar ininya lebih keren. Ini kan kita daripada pilih satu-satu, tengok di sini gitu ya. Ini kita bisa pilih pakai insert di data sini ya. Di bagian atas pilih data, kemudian pilihnya data validation.
Nah, kemudian di sini ada pilih di bagian setting, pilihnya allow, tapi ganti jadi list. Nah, listnya kemudian source-nya kita pilih yang data di tabel tadi. Kita pilih, kita blok aja. Serah kalau ibaratnya datanya mau lebih banyak, tapi kita sebagai contoh di sini kita blok aja data yang awal sampai akhir ya. Kita pilih OK. Nah, jadi biar bisa jadi drop down. Nah, jadi data yang tadi bisa kita pilih. Nah, begitu. Oke, silakan bahasa ini dicoba dulu karena kita waktunya masih panjang nih. Kalau ada bingung silakan ditanyakan. Nah. Ya, coba aja.
Pokoknya aku nggak bisa ya. Apa yang nggak bisa Mas ini? Bisa coba share screen kah? Biar kita cek sama-sama. Tulis A3 aja Mas ini. Alamat tabelnya, alamat selnya. A3, nah. Itu kan employer ID-nya belum pilih. Belum isi employee ID. Itu rank lookup-nya. Nah, itu pilih dulu. Employee ID-nya belum isi di atasnya wajar ya salah. Pilih dulu. Coba. Pilih salah satu. Ya. Nah, ini kan paste di atas. Itu false. False. Ya. Sip. Pas dia tinggal isi. Jadi di sel C2-nya tuh nomor employee ID-nya. Putus-putus. Bisa lah, tapi sudah. Enggak lah. Pas aja sih, sudah punya itu tinggal diisi nomor employee ID ya. Tadi belum diisi. Ini yang bagian atas ini belum diisi. Jadi error.
Nggak bisa. Hah? Apa yang nggak bisanya? Coba tadi dia. Nah, cobalah kita ulangi lah. Nah, kan ini data karyawan sudah kita isi, nomor ID-nya, kita masukin formulanya, VLOOKUP, kita refer ke sini, F4 satu kali, biar dia kunci, koma, pemisahnya, atau titik koma, mungkin di Word-Vian, kemudian tabel arraynya nih ada, kita masukin tadi data pegawai. Nah, data pegawai. Nah, kolom indeksnya kita pilih yang tabel kolom bantu tadi ya. Kemudian rank lookup-nya kita pilih false atau 0. Udah? Kita enter. Coba. Nah, Coba aku share ya. Yep. Nah, ini tadi. nah, Kelihatan lah. ya, Nah, ini. Pas ya? kurang tuh tabel anunya. Nomor kolomnya belum. Habis tabel ini ya? Yap, betul. Itu kan ada pilihan, ada Nih. Yap. Tulis ulang ya kalau capek, kalau bingung. Nah, ya, itu. Nah, sip. 0. Ya, tutup kurung. Nah, Oke. 3. Oh, oke. intinya Oke. Ham, gimana Ham? Kenainya tuh mencatat besok sekalinya lain aja yang Besok aku praktekkan di kantor. Nanti kalau misalnya yang kurang paham, ada ya Bang Yudis. Nah, jadi salah satu yang mempercepat tadi itu di sini kuncinya, yaitu membuat kolom bantuan nih, biar kita ada nggak perlu bolak-balik lagi lihat itu ada di kolom berapa sih, full name ini di kolom berapa gitu, terus job ini di kolom berapa. Yang penting kita bikin dulu di awal ininya, tabel bantu atau kolom bantuannya nih, baru kita bikin di sini biar kita kerjanya lebih mudah. Sebenarnya ada sih fungsi atau kombinasi lain biar langsung dapat yang ini, yang nomornya ini, tapi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya aja, biar kita paham satu persatu. Yang penting fundamentalnya sudah paham, kita biar lebih enak nanti pelajarannya berikutnya. Nah, oke, berikutnya kita ini tadi sudah paham ya berarti ya Mbak Sini ya. Paham. Nah, jadi intinya tadi kuncinya adalah kita perlu perhatikan nomor kolom. Jadi saat pengambilan data itu tidak terjadi kesalahan data yang ditampilkannya. Intinya kita perhatikan nomor kolomnya biar di sini nggak ada kesalahan data yang ditampilkan. Nah, kalau ini tadi sudah bisa Mbak Seni menampilkan drop down-nya biar lebih keren. Sudah paham lah menampilkan drop down-nya Mbak Sen. Astaga, jaringanku. Agak lambat. Tes. Ya, masuk ya. Oh, putus-putus ya? Ham, kan putus-putus kan Ham dengarnya Ham? Aman ya Mbak?
Kok jaringanku ya? Pian tether HP kah atau WiFi kah? Wifi padahal. Kalau WiFi soalnya ada gangguan Telkomsel aja. Di sini. Mungkin kalau pian kemarin ada lihat di apa, payroll, slip gaji. Nah, itu kan ada pilihan itu, milihnya pakai ID karyawan lo. Nah, kan kalau pakai ini lebih keren sih, maksudnya kalau berurutan tuh. Atau mungkin ini bisa diganti jadi nama, nanti yang di atas ID karyawan yang ngikutin nama bisa juga. Bisa pian balik gitu. Jadi misal mau nyari ID karyawan aja, misal daripada pian ngapalin ID karyawan kan lebih enak kalau ngapalin nama gitu. Nah, oke. Kalaunya mungkin sudah paham atau nanti bisa dicek rekamannya gimana cara bikin yang ini tadi. Kita bisa lanjut ke sheet selanjutnya. Kita masuk ke food sales nih ya. Nah, food sales nih. Nah, jadi di sini rencananya kita mau bikin semacam invoice. Nah, jadi kita mau menampilkan apa saja sih yang dijual di invoice yang ini kan, misalnya ada invoice is BO1, ada 3 item yang terjual. Nah, ada 3 item yang terjual dengan kuantiti sekian, unit price sekian, total sekian. Nah, jadi kita mau menampilkan di sini ya, ya ibarat kita bilang ini adalah sebuah invoice gitu ya. Nah, di sini kita bikin jadi kalau jadi ini ya, kalaunya mungkin di Excel 2016 atau 2019 rasanya sudah ada fitur fungsi unik ini ya. Unik ini fungsinya buat mencari data yang tidak sama, atau mungkin ini Yudisnya hilang ham. Dis, sudah masuk lah Mbak Sen. Mbak Sen sudah masuk. kenapa ikan hilang, Dis? Biasalah, kayak Pian juga mungkin deh saya. Biasalah, sedih Mbak Sen. Pakai Excel Home, Bang. Jangan pakai IndiHome. Aduh, iya. Ini baru pasang IndiHome itu. Dia baru pasang IndiHome tuh, Ham. Tiangnya belum ada, Mai, karena kalaunya sudah ada tiangnya rencana masangnya juga. Nah, jadi sini kita pakai fungsi unik. Uniknya fungsinya sama kayak remove duplicate ya. Kalau remove duplicate itu fungsi yang kita bisa klik-klik. Kalau unik ini fitur rumus buat kita mencari cuman data yang tidak sama. Nah, jadi ketika data yang tidak sama, itu yang ditampilkannya. Jadi misalnya di sini kan ada ISBO satunya ada 3. Kalau kita pakai rumus unik, ISBO satunya cuma 1. Nah, oke, kita coba masukin di nomor invoice ini ya. Sama kayak tadi ya, kita bikin biar lebih menarik. Masuknya ke data validation, pakainya list. Nah, coba di sini bikin harusnya bisa sih.
Oh, nggak bisa ternyata. Berarti di sini kita harus blok yang tadi ya, yang sudah kita masukkan di formula unik tadi. Nah, jadi kalau di invoice biasanya kita masukin berdasarkan nomor invoice tertentu, maka akan tampil di sini apa saja yang apa saja yang ada di dalam invoice tadi. Nah, kalau di sini kita bisa pakai tabel bantunya tadi lebih samar ya. Jadi di sini kita bisa masukin nomor. Nah, kita di sini kasih 8. Nah, kemudian di sini ada sales date-nya, kita ambil, sorry, kita cek, ada sales date-nya tadi. Oh, ada nih. Ada sales date-nya, pakainya VLOOKUP juga ya, sama dengan VLOOKUP. Nah, jadi di sini yang kita pakai adalah dua kriteria ya. Yang pertama kita akan menggunakan data ini, data nomor invoice, kita F4. Kemudian yang kedua kita pakai adalah nomor atau urutannya. Nah, ini F4-nya kita perlu pencet 3 kali. Kenapa jadi 3 kali? Jadi ketika kita tarik ke bawah, nomor dari kolomnya atau nomor dari barisnya ini akan tetap berubah, tapi ketika kita tarik ke kanan atau kolomnya itu tidak berubah. Nah, kemudian tabel arraynya tadi, tabel arraynya belum kita bikin nih. Kita bikin dulu, di sini kita, nah jadi kalau ada data kayak gini, biar nggak ribet, kalau biasanya sih kita bikin tambahan dua kolom ya. Pertama itu adalah nomor urut, yang kedua adalah kode unik. Kode unik ini balik. Nomor urutnya adalah kita pakai rumusnya count atau menghitung ya. Count if. Tapi yang di bagian depannya kita kunci. Tinggal kita double klik ke bawah. Nah, ini fungsinya ini apa? Count if ini fungsinya untuk menghitung berapa sih invoice nomor ini yang ada datanya. Jadi di sini bisa dilihat ada ISBO 1 ini ada 1, 2, 3. Kemudian Westlaw 1 ada 2. ISBO 2-nya 1, ISNE-nya ada 1. Nah, kemudian kode unik ini kita buat kombinasi daripada yang nomor invoice. Kita bikin nomor urut dan nomor invoice. Nah, jadi tinggal kita double klik. Nah, tujuan ini apa? Biar kita tadi dapat kode unik daripada masing-masing invoice number ya. Kemudian setelah kita tambahkan 2 tabel bantu tadi, kita buat jadi tabel dulu. Kita blok, kemudian insert tabel. Oke, kita kasih nama di sini misal penjualan.
Setelah jadi penjualan, kita baru lanjut ke sini. Oke, untuk tampilannya kita bisa coba VLOOKUP. Ingat tadi ya, urutan di sini tadi, kita makanya pertama nomor urut, kedua nomor invoice. Nah, jadi di sini VLOOKUP, kita masukkan A4, di mana A-nya kita pakai dolar, A4, dan L1. A4 dan L1. Nah, L1 ini tadi ya. L1-nya kita kunci F4 satu kali. Tabel arahnya tadi adalah penjualan. Nah, untuk sales date-nya tadi kita bisa tengok di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini ya, jangan lupa kalau kita bikin tabel, itu kita bikin tadi apa namanya, baris bantuan atau kolom bantuan ya, untuk kita menghitung datanya tadi. Jadi sementara ini kita manual dulu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada kolom keempat ya. Jadi kita balik lagi tadi ke sini. Dia ada di kolom keempat. Kemudian kita pilih false. Select date-nya kita ubah. Nah, gimana nih kalau kita tarik ke kanan otomatis sama ya. Nah, jadi kita bisa bikin tabel bantuannya di atas ini atau baris bantuannya. Atau mungkin biar lebih rapi dikasih double insert biar agak rapi. Sini tadi kita tambahin juga kolom bantuannya. Oke, ini kebetulan datanya berurutan ya. Sales data, region, city, kategori, produk. Nah, jadi tapi yang ditampilkan di sini sama quantity, unit, price, total price. Oh, sama ya. Nah, jadi kebetulan sama. Ini kita masukin 4. 4 sampai 11 kita cek 4 sampai 11. Nah, jadi ini sama kayak tadi ya, 4-nya kita hapus, kita klik di atas sini, tapi F4-nya kita pencet 2 kali. F4 2 kali apa? Biar barisnya nggak berubah, tapi kolomnya yang berubah. Nah, jadi sini tinggal kita tarik ke kanan, ini kita ubah jadi number, kemudian ini tinggal kita double klik. Nah, di sini, misalnya di sini cuman ada 2, tapi kan kita mau menghitung jumlahnya. Nah, jadi ketika di sini ada error, kita bisa menghilangkan dengan memasukkan formula if error ya di bagian depannya. Atau di sini karena errornya NA, jadi kita bisa juga if NA. Nah, di sini pilihannya ada if error atau if NA. Kalau if NA itu dia spesifik untuk menangani errornya untuk yang NA ini ya. Tapi ketika ada kita pilih if error, jadi ketika error apapun dia akan mengeksekusi perintah yang kita masukkan. Nah, jadi di sini ketika dia error, kita tinggal masukin apa sih yang mau kita tampilkan. Entah itu datanya cuma kosong, atau mungkin nanti ada yang mau diisi gitu, bisa. Nah, kita kosongkan.
Jadi di sini kita bisa tinggal masukin total gitu misalnya. Atau ALT sama dengan kita percantik aja. Oke. Nah, begitu mungkin salah satunya. Jadi ini untuk yang menampilkan data yang banyak isinya ya. Misalnya di sini ada beberapa data. Nah, oke. Sampai sini Mbak Sini mungkin ada yang ditanyakan atau sudah ada dicoba? Atau bingung? Ham. Mulai berat ya. Mulai berat. Padahal masih standar. Nah, bagaimana? Aku Atau masih nyoba. coba tenang, nanti bisa kita ulang mungkin di minggu depan, bisa kita coba lagi. Kalau emang masih belum paham, sesuai request. Nah, coba aja dulu, kalau nggak paham tinggal ditanyakan.
Dis bisa klik di ini, klik dis di apa di kode unik, aku mau lihat rumusnya. Unik nih. Cuman pakai dan aja. Atau yang nomor urut nih kak tadi. Oh, oke. Yang depan aja, yang pakai tanda dolar. Itu aja ya yang dikunci. Yap, yang bagian depannya. Ini titik 2 lah. Titik 2 ini menandakan bahwa ini lebih dari 1. Agak tricky di sini.
Kenapa ya punya aku kode uniknya kada mau muncul?
Ya, apa tuh contohnya? Share, Bang. Coba ya. Nah, Apa kode unik itu? nah ini kan sudah. Ini pas lah. Salah. Itu conif. Oke, conif lo itu C2 itu. Nah, C2 itu Yang depan apa yang belakang nih? nya ini C2-nya tiga tiga buting, Mbak. Jadi masih Tambah lagi gitu. Gini. ya, jadi ya tapi yang C2 kedua tuh lain koma, pakai titik dua. Iya itu. Nah, nah, itu titik dua biasa tadi. Iya. Nah, tuh. Itu biar dia jadi rank. Nah, terus kode unik tadi apa sih, Men? Apa tadi? Kenapa jadi sudah pakai data itu, Bian? Bukan, kode unik tuh yang Nah, kode unik tuh yang data tadi, Mbak, yang yang sebelah tadi kan ada terus. kode unik tuh yang pakai dan aja. Sama dengan invoice-nya tuh sama dengan nomor invoice. Ini sama dengan invoice. Yang di bawah kodenya. Ini Ya, tapi yang nomor invoice aja duluan biar nyaman. Nomor invoice dulu. sama dengan B2. satu ya. B2. Iya. Dan C2. Nah, jadi kan yang unik. Dan lain koma. Dan pakai tanda dan biar Ini. dia gabung ya, betul. Dia itu gabung hasilnya. B2 ya. Dan C2. C2. Oh ya. C2. Cancel dulu itu jadi data validation mungkin. Hapus tuh data validation. Klik ya, data validation tuh. Ini kadang muncul. Ya. Nah, tuh clear all dulu. Ya, oke. Nah, nyata dimasuki tadi sama dengan B2 dulu. Biar kada bingung, tapi bebas sih. Yang bagusnya B2 dulu. Nah. Dan. Ih. Gitu. Biarnya tergabung ngomong koma kan Pian, lain lagi rumusnya. Nah, ya, enter. Nah, sejujurnya kalau Pian menjadikan teks dulu, jadikan tabel duluannya otomatis, Mbak. Formulanya setelah Pian ketik pertama tuhnya di bawah ngikutin otomatis. Kalau misalkan di sininya tadi tabel gitu ya. Ya, kalau yang ini sudah Pian ulah tabel Udah duluan. disatuin kayak gitu. Ya, Di betul. blok gitu. Nah, Oh, berarti nggak usah double klik gitu ya. betul ya. Tapi ya kan apa sih, maksudnya biar Pian tahu dulu. Oke. Nah, terus ini gimana lagi? Udah. Nah, itu tadi. VLOOKUP bisa. Lain. Kenapa ini nah? Nah. Nah, lookup value-nya sama kan kayak tadi. Tadi kan pertama nomor urut dulu, baru kode, baru nomor invoice-nya. Tunggu.
Hmm. Nomor urut dulu ya tadi ya. Nomor urut dulu. Satu lagi. B8 ya. B8. Pen kunci. F4-nya 3 kali. Ya. Dan nomor invoice tadi. D3 tuh. Ya. F4 1 kali. Biar dia nggak gerak. 1 kali gitu. Kena gerak. Sebentar. D3. Berapa tadi? Berapa kali F4-nya? 1 kali. Sekali aja? Ya. Intinya kalau 1 kali itu dia nggak akan berubah mau ditarik 1 ke kali bawah. kan kunci doang. Ya, betul. Nah. Oma dulu lah. Nah, nama tabel itu berapa? Apa tadi tabel 4 ya tadi ya? Atau belum pian lanjut tabel tadi? Tunggu. Benar. Nah, blok bikin dulu. Nah, ya. Blok ke bawah. Ini kok jalan-jalan ya dia ya? Ya karena kawan tuh masih dalam rumus Tunggu rumus. Sebentar. Ya, ulangi tabel dulu. Tunggu. Ini aku stop dulu ya. Ya. Tunggu. Ini terlindung. Insert dulu. Kegiatan dan 4. tunggu ya. Mau bikin tabel bantu ya, kolom bantu. Kenapa nggak mau? Arahkan ke C1 aja dulu. Tunggu. Arahkan ke C1. Hanya ditambahi tabel bantunya. Oh, berarti ini tabelnya hapus dulu. Nama tabel sebelah. Kan usah. Arahkan ke C1, hanya ditambahkan baris bantuannya. Putus-putus suara modis. Coba di ini C3.
arahkan ke C1 dulu, baru nanti kasih baris bantu. Ke sini. Ya, betul. Tuh kan. Aku hapus dulu ya. Ya, C3-nya hapus. Nah, C1. Ini. Nah, itu F4-nya 2 kali. Nah, koma, false, atau koma 0. Ya. Nah, itu baru C1 yang tadi kasih nilainya, bantuannya. Anggap itu karena sudah berurutan tuh, tarik di 4 sampai 11. Apa, Dis? Suara mau putus-putus. Dis? Masukin aja itu dari urutan itu, dari C1-nya masukin 4, D1-nya 5, baru tarik. Tes. Dis? Salah. Keren kah? Ya, masuk ya. Apa? Gimana Ya, tadi? C1-nya 4. D-nya? D-nya 5. Nah, blok itu CD itu tarik sampai J. Begini. Iya. Nah, udah. Yang di bawah itu tinggal tarik kayak juga ke kanan. Nah, itu tinggal kasih jadi format tanggal. Ini di blok dulu nggak? Satu aja kan yang mau diganti formatnya kan cuma itu ya. Atau mau ditarik ke bawah bisa juga. Coba ya, tes dulu ya. Nah, ini tadi if kok nggak bisa di sini? Belum piantek tuh. Ini error. Ya, tab. Nah. Yep. Sampai di ujungnya lagi. Ini 0 atau 1? 0. Di sebelah kurung tutup. Nah, tambahin koma lagi. Karena dia bakal error kalau ada penutupnya. Koma, baru petik 2 kalau emang mau kosong. Petik 2, bukan titik 2. Petik 2. Coba, nah. Sebentar. Nah, ini ya, titik 2 ya. 2 kali apa sekali aja? 2 kali, ya. Dah tutup ya. Sip. Nah. Dah, tinggal copy itu tadi ke semuanya. Aku tarik bisa nggak sih? Bisa. Nah, tarik ke atas ke bawah juga. Salah yang di bawah yang pengen tarik. Kan yang di atas belum pengen rumus. Dari bawah pengen nariknya. Karena kan tadi kan merumusnya dari 4 ya. Tarik ke atas. Bukan itu, ya. Lain yang di bawah. Yang di bawah. Ini. Yang kotak hitam itu yang pengen tarik. Kotak hitam kanan bawah kan. Nah, yaitu sampai gitu baru bisa ditarik. Lagi ke atas lagi. Sampai atas, sampai nomor 1. Lihat. Ya. Nah, ya. Berat banget ya. Wih, sudah berat lah. Ya udah, berarti nanti kita pelan-pelan aja. Perkenalannya ini
Langsung hening dapatnya. Ham, apa kabarmu Ham? Jangan-jangan Aku cuma bisa berkonspirasi, Mbak. Jangan-jangan ditinggalnya tidur gitu. Ham, ayo coba Ham. Nggak ada device-nya, Mbak. Mencatat rumusnya tidak semudah mempraktekkannya. Ham. Oke. Gimana? Sudah paham, Mbak? Jadi berarti Tapi ini nanti di-record kok, Mbak? di-record. Oke. Berarti nanti Sambil minggu aku depan, lihat record-nya aja nanti. Itu aku minta yang Excelmu nanti ya, biar aku Ya, bisa buka ininya rumusnya. nanti aku share juga lagi. Oke deh. Biar nanti minggu depan kita ulangi dari sini lagi. Biar lanjut ke pertemuan berikutnya. Kamu sudah paham kah Ham? Kalau misalnya dari teorinya paham-paham aja, cuman kan beda lagi kalau soal prakteknya. Keadaannya. Makanya dilihat enak ya, pas diganggu seorang salah Hamai. Bapak, yang penting sudah paham alurnya. Nah, itu kan Excel tuh. Kayak Aku berapa kali sudah kemarin tulen Bang Yudis tuh. Kulihat gampang. Pas ku praktekannya itu yang bingungnya. Takuni lagi Bang Yudis malam tuh. Berarti aku kada bungul seorang lah Ham. Enggak. Berarti aku ada kawan berarti Ham lah. Intinya Aku masih buta juga soal Excel, Mbak. Makanya Yudis langsung bahasanya langsung tinggi nang kayak ini. Intinya alurnya sudah dapat Mbak Seni kan, berarti tinggal VLOOKUP, kuncinya, tabelnya, kolomnya, sama postnya tadi itu. Berarti kita harus bisa bedain itu dulu ya, bedain dasarnya itu tadi. Ya. Apa namanya, kuncinya, lacinya, lemarinya, harus bisa bedain itu dulu ya. Betul. Jadi kesimpulannya tadi kan intinya pahami tadi kategorinya tadi, pertama kunci, terus kedua lemari, laci, sama cocok atau kada, true atau false-nya tadi. Nah, terus tabelnya juga disetting kan biar kuncinya tadi pokoknya posisinya harus paling kiri. Sama kayak kita bikin yang latihan food sales nih kan, kode uniknya kita taruh ke paling kiri biar nggak begitu mengganggu. Kita milih-milih tabelnya, tinggal blok semua. Nah, gitu sih intinya. Oke, nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita ulangi lagi biar sampai hatam. Oke deh. Atau kalau mau request yang lain materinya bisa. Boro-boro request. Pokoknya intinya sampai hatam.